Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin masih dalam cerita Ashabul Kahf, 7 orang soleh yang ditidurkan oleh Allah dalam gua Baghlus, ada di daerah Tarsus atau Assus. Mereka menyelamatkan diri bukan karena untuk melindungi jiwa raganya, tetapi khawatir terhadap agama. Mereka melarikan diri untuk keimanannya supaya tidak terkorbankan. Dalam gua itu mereka bermunajat kepada Allah sampai ditidurkan 300 tahun. Dan bagaimana Degyanus, raja yang zalim tadi itu, mengetahui tempat itu sampai akhirnya ditutup pintu gua tadi itu, mulut gua tadi itu, dengan bangunan yang sangat kokoh. Kemudian 2 orang yang beriman ada di Assus membuat satu catatan yang di situ dituliskan nama-nama, yaitu Bidrus dan Runas, ya, nama-nama daripada 7 orang yang ada di gua tadi itu, dengan harapan mudah-mudahan Allah akan menampakkan kemuliaan mereka sebelum hari kiamat. Setelah 300 tahun maka berubahlah kerajaan tadi itu, tumbang Degyanus, kemudian dari raja generasi ke generasi sampai dipimpin oleh seorang raja yang soleh yang bernama Petrus. Sahih, yang bernama Petrus. Kemudian saat itu banyak akidah-akidah, aliran-aliran yang sudah merusak ketauhidan. Di antara mereka menyatakan beriman kepada Allah tapi tidak ada kebangkitan jasad nanti dari kiamat, hanya ruh aja, hanya ruh. Itu hal yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh logika, gitu. Ini sama dengan liberal yang ada di zaman sekarang ini. Akhirnya si raja yang soleh tadi itu ingin menyadarkan, memerintahkan beberapa ulama untuk supaya menjelaskan kepada mereka bagaimana pemahaman itu harus meyakini kebangkitan itu adalah kebangkitan jasad di akhirat, yang nanti akhirnya ditentukan di neraka atau di surga Allah. Itu pun tidak mempan, nggak ada bukti. Alhasil sampai akhirnya si raja yang saleh tadi itu mengurung diri masuk ke dalam ruang khalwahnya, memohon kepada Allah untuk diturunkan satu tanda, satu bukti akan ada kekuasaan Allah, di mana Allah membangkitkan yang sudah mati, membangkitkan yang sudah mati. Cerita daripada Ashabul Kahfi sebetulnya dikenal, ada orang yang udah dikubur dalam gua begitu, sudah dikenal oleh masyarakat ada di saat itu. Akhirnya subhanallah, kemarin diceritakan, saya ulangi sedikit supaya bisa menggabungkan cerita ini. Seorang penggembala kambing atau penggembala unta ingin membuat kandang. Dia berpikir, bangunan udah mulai bongkar, tembok yang menutup pintu gua itu sudah mulai bongkar. Ini lebih asan anak bongkar, lebih baik tak taruh di sini kambing-kambingku tanpa biaya gitu. Menyuruh 2 orang dibongkar satu persatu begitu. Subhanallah, akhirnya bangun 7 orang tadi itu. Dia bangun, dipikir bangunnya waktu mirip ya dengan waktu dia mulai tidur. Ini kita kok
pulas betul di tidurnya kadang. Satu sama lain saling bertanya, kam labithtum, berapa lama kamu ada di sini? Labithna yauman au ba'dha yaum, mungkin satu hari ya. Ini buktinya waktunya segini. Enggak, ini hanya beberapa jam aja. Saking keselnya kita ini. Tapi kita lapar bener nih sekarang. 300 tahun belum makan, bisa dibayangkan. Tapi bagaimana Allah masih kekuatan ya? Hah? Yang nggak tidur aja nggak mungkin kuat, apalagi yang tidur amblas kan sampean. Tapi Allah kasih kekuatan, subhanallah. Akhirnya tamliqah, yang pandai menyamar tadi itu diperintahkan, udah tamliqah, inti menyamar, tapi hati-hati lo ya, wal talattaf wala syarran nabikum ahada. Inti harus nyamar lo ya, jangan sampai ada yang tahu lo, jangan sampai ada yang mencurigakan bahwa kamu itu adalah orang kita semuanya, kena dah kita. Udah, akhirnya berangkat si tamliqah. Sampai ada di daerah Afsus, dilihat mulai keluar daripada gua, kan heran dia melihat, ini kok ada banyak batu-batu ini di sini. Padahal saya kemarin masuk gak ada batu. Dipikir kemarin. Jalan ditelusuri, mulai ada peradaban yang lain dilihat. Masuk di pintu gerbang kotanya, dilihat loh, kok ada tanda iman di situ. Biasanya berhala-berhala, tapi di situ misalnya ada kalimat Allah begitu ya. Kok ada tanda iman ini? Akhirnya jalan ada di situ, banyak menceritakan Nabi Isa. Padahal zaman itu orang yang beriman dengan Nabi Isa langsung dipotong. Sumpah-sumpahnya, warabbi Isa bin Maryam, warabbil Masih, demi Tuhannya Nabi Isa. Loh, kok gak takut orang-orang ini? Padahal kita melarikan diri kemarin karena mempertahankan ini katanya. Waduh, saya harus cepatnya nih melarikan diri nih. Saya yang penting sekarang fokus beli makanan. Setelah itu saya akan kembali kepada teman-temanku. Serbannya dibuat kerudung. Mampir ke satu pabrik roti atau toko roti, beli roti 7 misalnya, atau mungkin 14 karena lapar. Duitnya sekian, dikasih duit. Duitnya dari dirham, dari warik, dari perak gitu ya. Gambarnya gambar Dekianus, raja 300 tahun. Ini duit apa ini katanya? Ini duit lama ini. Ini orang berarti punya harta simpanan, harta timbunan ini. Kamu di mana? Enggak, saya beli roti kata dia. Dia mau melindungi temannya. Coba-coba lihat kata, lu ini lama ini, mahal ini. Wah, terus begitu. Akhirnya karena sudah banyak yang tahu, ini sudah mulai gemeteran ini. Waduh, kita berarti ketemu ini, bakal akan digiring ke Dekianus ini. Akhirnya orang tadi, si tamliqah tadi menyatakan gini, Pak, udah itu untuk Anda ya, itu untuk Anda. Udah, saya nggak perlu roti, nggak apa-apa sudah ya. Saya permisi. Nggak bisa. Kalau kamu mau membagi dengan kita, kamu tunjukkan harta peninggalan kamu, harta timbunan kamu, nggak ada masalah, kita atur, kita akan dim. Tapi kalau enggak, harus kita bawa. Lu apa, saya tidak punya harta simpanan. Wah, ini bohong, ayo. Akhirnya kerudungnya tadi itu diikatkan ke lehernya, ditarik. Ini orang banyak harta timbunan ini bingung ini tamliqah. Dia yakin bahwa masih ada keluarganya, dan keluarganya itu dekat dengan raja. Dia yakin akan dibela bentar lagi. Kok nggak ada yang datang gitu ya? Sampai akhirnya si tamliqah tadi itu ditemukan kepada pemimpin daerah itu ya, bukan rajanya, tapi pemimpin daerah itu, wali kotanya mungkin ya, atau gubernurnya, yang dipimpin oleh 2 orang yang sangat bijaksana, yaitu Bairunus dan Dimus. Udah sampai ada di situ,
siapa namanya, bukan ya, siapa? Aryus ya, Aryus dan Tontoyus. Aryus dan Tontoyus pemimpinnya tadi itu ya, wali kota atau nama bupatinya mungkin itu ya. Walhasil dua orang ini yang jadi tokoh pemerintahan saat itu. Sampai ada di situ dengan disaksikan orang banyak ini. Dia lihat, lapor Pak, kata dia, ini orang banyak harta penimbunan. Apa buktinya? Ini buktinya, dia beli ada di tempat saya dengan logam ini, dengan uang perak ini. Ini 300 tahun yang lalu. Dilihat, iya benar kata dia. Iya benar kata dia. Ini 300 tahun lalu. Kamu dapat harta dari mana? Dari keluarga kami. Keluarga kamu di mana? Di sini. Mana keluarganya kamu? Siapa bapak kamu? Fulan misalnya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini duitnya siapa? Duit saya. Dari mana asalnya? Ya dari sini. Ini kamu itu pembohong besar kata dia. Kamu itu pembohong besar. Saya ini pemimpin pemerintahan di sini, kata si Aryus dan Tontoyus ini. Saya ini pemimpin pemerintahan di sini. Saya yang tahu keuangan di sini ya. Ini adalah duit yang berlaku 300 tahun yang lalu. Jangan mau bohong lagi ya. Nanti akhirnya saya hukum kamu dengan hukum yang berat nanti. Yang jujur kalau ngomong. Dia diam ini si Tamliha. Begini Pak kata dia. Saya ini bingung juga sekarang ini kata dia. Mau jelaskan apa ya kata dia. Saya tanya dulu ya, sampai jawab kata dia. Saya tanya dulu. Raja kamu namanya Degianus. Nggak ada raja di sini Degianus. Petrus. Lah itu yang tambah bingung sekarang kata dia. Begini, saya kemarin itu dari sini, raja kami itu Degianus. Kami adalah orang yang beriman. Sedangkan Degianus memaksa kami untuk kafir, menyembah berhala, memberikan sesajen kepada berhala. Kami melarikan diri dengan 7 teman-teman kami ada di gunung, ada di sana. Kami masuk ke dalam gua. Lah kami bangun sekarang kami bangun, kemarin kami masuk, lah kok berubah semuanya saat raja-rajanya. Orang ini si Tamliha ini memohon kepada Allah, ya Allah, afri alina sabran, beri kami kesabaran ya Allah, dan berikan kami keselamatan ya Allah. Menangis si Tamliha. Siapa yang akan percaya dengan ceritaku ini? Ya ini yang saya ceritakan adalah kejadian yang sebenarnya kata dia. Sebentar, kata si Aryus sama Tontoyus ini, raja kami ini sekarang bingung dan sekarang dalam khalwahnya memohon kepada Allah untuk dinampakkan satu bukti bahwa Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Jangan-jangan ini adalah kejadian benar. Orang ini setelah 300 tahun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu yakin bahwa kamu adalah hidup di masa Degianus? Demi Allah kami hidup ada di masa itu. Benar kamu dari gunung Bakhlus tadi itu? Benar. Kamu bisa menghadapkan kami kepada mereka? Teman-teman kamu udah dikenal memang. Di situ ada kuburannya, 7 orang ada di situ. Kami siap untuk mengantarkan. Rakat akhirnya dengan diikuti banyak orang saat itu. Seluruh daerah itu ikut, kaget. Apa iya mereka itu adalah orang-orang yang ada dalam gua selama 300 tahun yang lalu? Pada masa
Degianus yang lalu berangkat ke sana, saudara. Sampai ada di sana, teman-temannya ini sebetulnya 6 orang ada di situ bingung, khawatir, ya Allah, kasihan teman kita ini, berarti udah kena tangkap mungkin ya, udah terlalu lama. Si Tamliqah sendiri sebelum menghadap kepada Aryus sama Tontoyus ini juga berharap, ya Allah, kita sudah sepakat untuk hidup bersama, mati bersama, mempertahankan iman. Kalau saya mati sendirian gimana mereka? Mereka pasti pingin syahid seperti kami. Sampai ada di situ dipanggil oleh si Tamliqah, saudara-saudara kami, saudara-saudara kami. Tamliqah datang, tapi kok dengan pasukan, dengan banyak kuda. Ada suara kuda, ada suara apa namanya, ada suaranya onta misalnya. Kata 7 orang yang ada di mana, di gua tadi itu, 6 orang yang ada di gua tadi itu, waduh, saudara kita berarti kena tangkap bener, dan kita sebentar lagi akan dibantai bersama. Tapi kita harus tetap ya, tetap kita beriman, kita akan mati bersama membawa iman menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya si Tamliqah masuk ke dalam. Besok insya Allah akan kita teruskan dari sini. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, subhanallah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menampakkan kebenaran tidak langsung ya? Memberikan bantuannya tidak langsung, padahal Allah maha bisa. Padahal Allah maha bisa langsung bantu, tapi enggak dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Untuk Allah mengetahui siapa al-mujahidina minkum was-sabirin, untuk Allah mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh membela agama Allah dan yang sabar. Karena itu bantuan pasti akan datang, dan kita tidak boleh pesimis, wajib kita optimis. Sampai di antara mereka itu bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan itu bantuan Allah itu kapan? Kok ujian terus? Bantuannya itu kapan? Ala inna nasrallahi qarib. Tetap dinyatakan bantuan Allah sebentar lagi, sebentar lagi. Hah? Karena itu jangan sedikit pun kita merasa ragu akan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jangan kamu yang menentukan, Allah yang maha tahu kapan itu bantuannya akan diberikan. Yang penting tetap kamu menjadi mujahidin, tetap kamu menjadi sabirin, tetap kamu menjadi orang tetap membela agama Allah, dan tetap kamu menjadi orang yang sabar, teguh. Sabar itu maksudnya, duduk sabar tadi itu goblok, ditindas mau aja, teguh maksudnya tidak berubah. Kadang-kadang tidak ditindas, dimanja kamu, dikasih duit, dikasih macam-macam, ya harus sabar, nolak, maaf, nggak bisa. Bukan sabar tadi itu, jangan diidentikan sabar tadi itu kalau kamu itu mendapatkan siksaan atau mendapatkan kehinaan. Kadang-kadang kemuliaan yang merayu kamu untuk kamu berubah daripada prinsip kamu, daripada akidah kamu, daripada ideologi kamu. Harus sabar. Justru sabar yang model kedua ini yang paling sulit. Kalau sabar yang pertama, sakit, dicambuk, semua orang bisa. Tapi kalau sudah 200 juta, 2 miliar, banyak yang nggak sanggup, saudara. Nah, lepas semuanya serban ini kadang-kadang. Karena itu sabar harus ada. Tetap mempertahankan yang hak. Allah akan menilai siapa yang tidak berubah dan tetap berjuang untuk mempertahankan hak. Ya, itu sudah sunnatullah. Kedua, ketika kamu tidak mampu dengan fisik kamu, ketika tidak mampu dengan fisik kamu, maka pasrahkan kepada Tuhan kamu. Paham ya?
Lihat bagaimana Ashabul Kahfi tadi itu. Dia tidak bisa melawan dengan fisiknya. Tapi Ashabul Kahfi tadi itu mereka masuk ke gua. Masuk ke gua bukan untuk rekreasi. Masuk ke gua untuk bermunajat kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Id awal fityatul kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanallah. Mereka memohon kepada Allah dengan ibadah, ya Allah, berikan kepada kami darimu rahmah, dan ya Allah persiapkan untuk kami segala petunjuk dalam segala urusan kami. Hayyi' lana min amrina rasyada. Karena itu janganlah kamu tadi itu orang yang berjuang dengan nafsu dulu. Jadilah orang yang berjuang tadi itu dengan ketulusan hati. Kalau mau belum mampu, belum ada kekuatan, perkuat dulu bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan kamu. Nanti Allah akan hayya' lakum rasyada. Allah nanti yang akan menyediakan, membimbing kamu untuk menuju kepada kemenangan. Hah? Rabbi hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal 'uzma lana madada. Sekali lagi, kembali kepada Allah, minta bimbingan bagaimana untuk kamu tadi itu menjadi dibimbing menjadi orang yang bisa jaya, orang yang menjadi menang. Allah akan atur itu semuanya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bagaimana orang yang sudah dinyatakan mati selama 300 tahun tadi itu ternyata hidup kembali dan tidak ada yang berubah. Bukan berarti keriput kulitnya, bukan berarti rusak rambutnya atau panjang rambutnya, tetap bersih. Motone udah keteken, bersih, seperti dia masuk begitulah dia keluar. Sehingga ketika si Tamliqa tadi itu menyatakan, aku ini orang sini, duit ini adalah duit ada di sini. Bagaimana Tamliqa tadi itu menjawab, bagaimana Tamliqa tadi itu orang-orang tadi itu menjawab, kamu jangan membodohi kami. Kami bukan orang bodoh ya. Kami bukan anak-anak kecil. Kami ini orang yang dihormati di negeri kami. Kami ini yang megang pemerintahan. Kamu goroi model gini nih, goblok apa kami ini? Jadi dia tadi itu merasa tersinggung. Padahal itu kejadian yang benar, saudara. Padahal dia tadi itu adalah kejadian yang benar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ini orang tua, kamu itu masih muda begitu. Terus kamu gobloki dengan cara begini nih. Anak ini orang pengalaman, tahu persis kalau omongan kamu itu udah masuk akal. Tapi karena beriman, akhirnya dia memikir, oh jangan-jangan ini benar akan menjadi bukti kebenaran Allah akan bangkitkan yang mati. Karena itu jangan sedikit pun ada yang ragu. Apapun bisa dirubah oleh Allah dengan sekejap mata, kalau Allah berkehendak. Dan itu terjadi bukan hanya di zaman Ashabul Kahfi, saudara. Bagaimana Nabi Allah Yunus yang dalam keadaan jengkel sama kaumnya, diajak beriman nolak kabeh, nggak ada yang mau menerima. Maka si Nabi Yunus pesimis sudah. Wah, tidak mungkin beriman kaumku. Jengkel ditinggal sama Nabi Yunus. Akhirnya
Nabi Yunus bagaimana di tengah lautan tadi itu, singkat cerita, akan terjadi topan yang mengharuskan dia dilempar dari kapalnya, dan akhirnya dilemparkan, dimakan dalam perut ikan. Di situ Nabi Yunus koreksi diri, astagfirullah, salah aku jengkel untuk berdakwah, nggak boleh, dan belum ada perintah dari Tuhan untuk meninggalkan mereka. Akhirnya Nabi Yunus selama 3 hari dalam perut ikan, dia menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Akhirnya selamat, dikeluarkan oleh Allah. Kejadian itu akhirnya membuat subhanallah, ketika balak mau turun kepada kaumnya Nabi Yunus, mereka paham, waduh, benar doanya Nabi Yunus, kita harus tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya balak ini diangkat oleh Allah. Akhirnya seluruh kaumnya beriman saat itu. Nabi Yunus setelah sadar, setelah sembuh daripada 3 hari dalam perut ikan, gimana napasnya, gimana makannya, minumnya, saudara. Setelah kembali lagi fisiknya sehat, maka Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, ternyata berubah semuanya. Allah yang menyediakan, saudara. Ini satu bukti bahwa kesadaran itu adalah bukan dari dakwahnya kamu, tapi itu adalah karena hidayah. Itu adalah semuanya karena rusyud dari Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala terjadi. Dan itu bukan hanya Nabi Yunus, banyak sekali cerita-cerita yang demikian. Karena itu setiap saatnya kamu juga seringlah berbaca doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minta bimbingan Allah, sehingga kamu setiap bertindak bukan tindak karena egoisnya kamu, ada kepentingan pribadinya kamu, atau karena nafsunya kamu. Keliru jalan nantinya. Kalau sama nafsu jelas gagal, tapi kalau untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pasrahkan kepada Allah, kamu nggak akan gagal. Mungkin kamu nggak berhasil sekarang, anak cucu kamu yang akan berhasil nantinya. Nggak ada ceritanya gagal kalau untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu dicamkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar Allah membantu orang yang membela agamanya, karena dia intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu itu membela Allah berarti semata untuk Allah, bukan membela karena ada tendensi, membela agama Allah karena ada tendensi jabatan, membela agama Allah karena ada tendensi duit, materi, percuma. Intang surullah, kamu membela Allah, bahkan siap kamu tadi itu mengeluarkan harta, menghabiskan hartanya kamu. Intang surullah, kalau kamu membela agama Allah, siap bahkan mengorbankan jiwa kamu. Intang surullah, kamu siap bahkan tidak menikmati kehidupan dunia, hidup dalam keadaan melarat pun untuk agama Allah, hidup dalam keadaan sedih pun, susah pun untuk agama Allah. Yang surkum, pasti Allah membela kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan, mengkokohkan kaki-kaki kamu, artinya kamu nggak goyah, tetap kuat. Kita kan nggak, kadang-kadang mau membela asal ada duit, asal ada kendaraan, asal ada amplop, asal. Loh, asal-asal ini yang akhirnya bukan intan surullah ini. Nah, bukan intan surullah kalau begini. Nah, kita kan begitu kadang-kadang. Nih contoh-contoh khatmul Quran yang ada sekarang. Kalau kita lihat khatmul Quran yang sekarang dengan yang dulu, banyak yang sekarang cuma ikhlasan yang dulu. Kalau dulu, kalau sekarang harus disediakan mobil dan dikawal sama polisi.
Kalau dulu naik becak jalan kaki, kadang-kadang naik dokar, yang hadir nggak banyak, dikit. Ada di sini ini dikit yang hadir itu, 2 soft atau 3 soft dulu tadi itu. Zamannya Al-Walid, ada juga Ki Ahmad Jufri ada di sini waktu itu, masih ingat anak. Dikit yang hadir. Cuma berkatnya mereka yang mentaksis, yang mengadakan, kita semuanya hadir ada di sini. Nggak gagal, nggak gagal. Sampai sapu di sini hadir sekarang ini. Ikut berkatnya Khatmul Quran. Saat pemerintahannya juga ngasih duit sekarang ini. Ikut berkatnya Khatmul Quran. Padahal dulu saono oleh semongkot tok kadang-kadang. Gedang, roti cepuk. Ya itu sudah. Tapi subhanallah. Lah, intan surullah yang surkun wa yuthabbit aqdamakum, saudara. Maulid malam 12 itu. Maulid malam 12 itu ada yang hadir 15 orang, 20 orang. Gak banyak yang hadir Maulid malam 12 itu. Bawa sendiri termos sama beberapa bagabin gitu. Bawa sendiri. Rabbi sholli ala Muhammad, amin ngasoi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Seiling dibagi sendiri itu apanya? Rotinya. Intan surullah, nggak ada tendensi, akhirnya terus jalan. Karena itu jangan sampai ada tendensi yang lainnya dalam mengadakan acara ini. Buyar gua acara ini, lihat. Kalau kita mau jualan bisa loh acara ini, Khatmul Quran. Karin dolek sponsor tok iso aku. Iya nggak? Apalagi ada pil-pilan, ada pilek, pilpres, pilgub, pil-pilan itu, pilkada, itu bisa kita jualan. Acara ini bisa kita jual, akhol itu bisa saya jual, maulud itu bisa saya jual, bisa. Kenapa enggak? Kari ngasih bendera gudang garam juga dapat loh kita, bukan enggak dapat kita. Karena itu jangan sampai ada tendensi yang lainnya. Kalau kepingin terus acara ini, kalau kepingin berkah acara ini dan diminati terus, maka jadikan itu semuanya karena Allah. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdabakum. Semua gerakan kamu, majelisnya kamu, pengajian kamu, kegiatan kamu, jadikan semata-mata untuk Allah. Kamu gak akan rugi dan itu akan terus akan berlanjut. Dan ini adalah sebagai contoh. Itulah yang dicontohkan oleh para anbiya, itulah yang dicontohkan oleh para rasul, itulah yang dicontohkan oleh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi penerus mereka. Amin Allahumma amin. Besok malam insyaallah acara Khatmul Quran ada di Masjid Asy-Syifa Gading Rejo. Kemarin kita sudah galang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, hasilnya 4.760.200 rupiah. Kon orang ngatus sih, oh begini. 4.760.200 rupiah. Nah, ana sing kek satu sandupane. Ya tidak apa-apa ya. Hari ini juga kita akan kelilingkan ya. Anda kan tahu pahalanya sunnah ada di Ramadan itu seperti pahalanya wajib ya. Apalagi kalau sekarang Anda nadari, saya nadar akan bantu yang ada di Palestina, maka itu adalah amalan wajib yang akan bisa lipat gandakan 70 wajib di luar Ramadan. Jangan disia-siakan ya, jangan disia-siakan. TKN ono sak miliar, TKN sak miliar. Nah, al-muhim Anda keluarkan dari rezeki yang halal sedikit mungkin bagi kamu, tapi bagi mereka insya Allah itu sangat dibutuhkan dan dimakan oleh mereka. Kamu berarti telah membantu mereka.
dan dibuat untuk pengobatan mereka, kamu berarti membantu mereka. Allah Maha tahu. Dan ini adalah malam awakhir Ramadan, hari-hari terakhir bulan Ramadan, apalagi witir-witirnya, tentunya itu adalah sangat berharga. Kalau itu menjadi Lailatul Qadar, maka itu akan menjadi khairun min alfi syahr. Karena itu ayo kita berpartisipasi semampunya. Tapi ojo hasil yang tidak bagus, yang halal, dalam arti bukan nyopet, bukan nipu, bukan apa. Nah, Anda sumbangkan, insya Allah akan kita kirimkan setelah acara ada di Turba Habib Ja'far. Setiap malam niati sangu duwe, ojo lali-lalian. Ala ya Allah binadhrah min al-'ain ar-rahima tudawi kull ma bi أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير